Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi SPOG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trimester ketiga kehamilan. Kita ketahui bahwa trimester ketiga kehamilan itu adalah periode terakhir kehamilan yang dimulai pada usia 28 minggu atau sekitar 7 bulan sampai 40 minggu atau sampai hari tanggal persalinannya. Pada saat-saat seperti ini maka gejala-gejala kehamilan itu akan makin intens muncul, dan di sini ibu dan suami sudah mulai mempersiapkan proses persalinannya. Beberapa gejala yang mungkin muncul pada trimester 3 dan bagaimana mengatasinya akan kita bahas. Pertama, biasanya akan kelelahannya akan menjadi lebih meningkat ya, lebih bertambah lelah ya. Kenapa? Karena pada saat ini berat badan ibu itu sudah bertambah sangat banyak ya, biasanya antara 9 sampai 10 kilo, bisa lebih. Karena itu juga ada penekanan organ tubuh. Jadi oleh rahim yang membesar, karena rahimnya membesar, dia akan menekan organ dalam tubuh seperti usus, kemudian kandung kencing ya, di mana ini akan menimbulkan gejala-gejala lain. Kemudian ada perubahan postur tubuh, jadi karena perutnya bertambah besar sehingga postur tubuh cenderung tertarik ke depan dan pinggang itu menjadi tertarik ya, sehingga nanti akan menimbulkan rasa nyeri di pinggang ya. Kemudian adanya regangan otot berlebihan tadi karena adanya perubahan postur tubuh tersebut. Beberapa tips untuk mengatasi kelelahan pada trimester 3 yaitu tetap kerjakan olahraga ringan ya, boleh jalan-jalan di pagi hari, itu paling aman. Kemudian yoga boleh, renang boleh, dan mengikuti senam hamil sekaligus untuk persiapan persalinan. Kemudian jangan lupa untuk beristirahat di sela aktivitas ya, baik yang bekerja atau tidak bekerja, jangan lupa istirahat. Di tengah-tengah kerja istirahat sesaat, kemudian meregangkan otot-otot yang kaku ya, kemudian bisa bersantai sejenak gitu, jadi tidak terlalu lelah ya. Kemudian pola makannya diatur, makan yang lebih sedikit tapi sering, jadi porsinya dikurangin tapi dipersering makannya, jadi dengan menambahkan snack-snack yang sehat dan bergizi. Jadi jangan memakan snack yang junk food ya, atau makanan-makanan yang cepat saji. Jika kelelahan berlebihan, nah ini harus segera kontak dokter, mungkin periksa di rumah sakit, karena mungkin ini merupakan satu gejala, satu kelainan ya, misalnya seperti anemia dan kelainan-kelainan yang lain yang harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian ada nyeri pinggang, ini kita lihat karena adanya suatu perut yang membesar sehingga menarik punggung ke depan ya. Postur tubuh akan berubah menjadi bengkok seperti ini, dan di sini karena punggungnya tertarik ke depan, maka akan ada kontraksi otot punggung, makanya sering merasa lelah atau nyeri pada bagian punggung. Beberapa tips mengatasi nyeri pinggang yaitu hindari menunduk ya. Jadi jika ingin mengambil barang, jadi punggungnya jangan menunduk, tapi ibu yang jongkok kemudian mengambil barang dalam posisi yang punggung yang lurus ya. Kemudian ada juga beberapa pakaian yang bisa dipakai untuk menyokong, jadi seperti korset gitu, supaya mengurangi tekanan dari perut ini sehingga mengurangi nyeri dari pinggang. Saat tidur ya beri support punggung dengan tambahan bantal ya, supaya biar tidak, posisinya supaya enak. Jika tidur miring kiri bisa ditaruh bantal atau memakai guling ya di antara kedua kaki. Ini tadi yang penting, hindari mengangkat benda berat karena akan makin memperberat kerja dari otot-otot punggung. Nah biasanya juga akan sering kencing, ini normal karena bagian terendah dari janin ya atau kepala biasanya sudah masuk ke panggul, dia sudah akan menekan kandung kencing karena posisinya di dekat sana. Sehingga sering timbul keinginan yang kencing yang sangat kuat dan mendadak pada trimester 3. Biasanya pada malam hari juga akan sering terbangun karena ingin kencing. Ini hal yang normal. Bagaimana mengatasi sering kencing? Yaitu dengan kalau bisa menjadwal ya, dalam tanda kutip ya, tiap 2 atau 3 jam sekali diusahakan kencing supaya kandung kencingnya tidak terlalu penuh. Kemudian tetap harus minum air putih yang banyak, 8 gelas sehari, ini untuk menjaga kesehatan ibu. Hindari kafein ya, atau minuman bersoda juga bisa, ini dapat memicu keinginan untuk kencing. Kemudian ada juga nyeri ulu hati biasanya pada trimester 3, terasa panas di ulu hati, ini biasanya karena MAH ya. Karena MAH ini karena efek hormon kehamilan, sehingga di sini terjadi pengosongan lambung menjadi lebih cepat ya, sehingga juga katupnya di sini, katup di lambung ini juga lebih rileks biasanya pada kehamilan, sehingga sering terjadi aliran balik asam lambung ke arah kerongkongan, sehingga di sini menimbulkan nyeri pada ulu hati. Ini juga bisa disebabkan oleh rahimnya membesar menekan lambung sehingga asam lambungnya
bergerak naik mengalir kembali ke kerongkongan. Ini menyebabkan rasa panas ya di daerah ulu hati sampai ke arah kerongkongan. Nah, tips mengatasinya adalah menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung ya, seperti makanan pedas, asam, makanan berlemak ya, kafein ini bisa memicu produksi asam lambung. Kemudian kurangi porsi makan tadi, ya, tapi dipersering makannya. Kemudian pola makan dijadwal dan snack teratur. Jadi karena dengan makan teratur akan mengurangi produksi asam lambung yang berlebihan. Kemudian sering terjadi pembengkakan atau istilah medisnya edema ya. Ini penumpukan ini disebabkan karena cairannya menumpuk di tubuh ibu hamil, terutama di area kaki. Jadi kalau ada pembengkakan di area kaki itu normal ya, bagian besar normal, kecuali bengkak pada seluruh badan. Nah ini harus segera kontrol ke dokter karena itu mungkin menunjukkan satu tanda dari suatu komplikasi kehamilan. Biasanya bengkak ini akan menghilang sendiri setelah melahirkan. Untuk bengkak di kaki, salah satu tipsnya juga jika tidur mungkin agak ditinggikan ya posisi dari kaki, sehingga akan dengan gaya gravitasi akan mengurangi aliran darah ke kaki. Kemudian ada varises ya, ada varises biasanya pada ibu hamil bisa tampak di bagian kaki terutama. Ini karena penumpukan darah. Yang paling sering juga adanya wasir ya atau hemoroid ya, itu juga termasuk bagian dari varises. Yang ini semua karena efek hormonal kehamilan ya, dan ini akan menghilang setelah melahirkan. Nah kemudian pada trimester 3 itu akan mulai intens ya kontraksinya, jadi ibu akan merasakan kontraksi yang semakin sering. Nah ini harus bisa membedakan apakah kontraksinya palsu atau kontraksi yang asli atau kontraksi yang ingin melahirkan. Kalau kontraksi palsu itu biasanya nyeri perut atau pinggang yang hilang timbul ya, dia intensitasnya ringan dan dia jaraknya masih jauh ya, atau dalam arti kata dia masih sangat jarang intervalnya. Tapi kalau kontraksi yang asli atau kontraksi yang ingin melahirkan, maka dia kontraksinya akan sering, jadi dengan interval setiap 10 atau 15 menit sekali, dan biasanya bertambah sering intervalnya. Durasinya 1 menit, keluar darah dan lendir ya, kemudian keluar air ketuban, ini disertai ini, maka ini adalah tanda-tanda kontraksi yang asli. Jika tanda kontraksi asli sudah muncul, maka ibu harus segera ke rumah sakit. Kapan ke rumah sakit ini tanda-tanda yang harus diperhatikan, yaitu kontraksi yang asli tadi ya dengan intensitas dan frekuensi yang terus meningkat, atau keluar darah dari kemaluan, itu juga harus kontrol ke rumah sakit. Atau gerak atau aktivitas janin berkurang, ini nanti bisa cek di video saya bagaimana cara menghitung gerakan janin. Atau pembengkakan berlebihan biasanya pada seluruh badan, nah itu harus waspada adanya suatu komplikasi. Atau peningkatan berat badan berlebihan secara cepat, atau adanya gejala pusing, pandangan kabur, nyeri ulu hati yang menjalar ke bagian kanan atas perut ya, ini juga tanda-tanda suatu komplikasi kehamilan. Ya mungkin demikian informasi singkat yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.